Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena kembali mempertemukan kita untuk sore ini di program Dunia Pendidikan. Dan senang sekali menempatkan saya Irwan Firman untuk menemani Anda dari saat ini hingga usai kebersamaan kita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung bersama di 0271 661749 atau di SMS kami di 08122 515 1000. Pemirsa, untuk program Dunia Pendidikan ini kami akan hadirkan perorangan, institusi atau lembaga yang tentunya concern untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat dan tentunya dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, untuk sore ini kami hadirkan bidang pendidikan dari MTA Pusat yang sejauh ini menaungi bidang pendidikan formal di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Seperti apa dan bagaimana peran dari bidang pendidikan yang ada di MTA Pusat ini, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Andes Heru Siswanto dan juga Bapak Suprapto STHI MPI yang akan memberikan penjelasan kepada kita semuanya berkaitan dengan bidang pendidikan dari Majelis Tafsir Al-Quran Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Bapak Heru dulu. Kabar sehat Bapak sore ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasa lancar? Insya Allah lancar. Ya. Alhamdulillah lancar. Ini meskipun puasa bidang pendidikan terus jalan terus ya? Jalan terus insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz Prapto STHI MPI, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Lancar puasa Ustadz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Dan kelihatannya ini untuk sekolah formal kita juga baru liburan nih Ustadz ya? Mulai libur juga ya? Jadi baik. per kemarin nih, habis penerimaan rapot tanggal 20, tanggal 20 Sabtu kemarin, kemudian libur untuk akhir tahun pelajaran. Serempak itu Ustadz ya? Baik dari SD ke SMP, SMA, tetapi SD nanti ada masuk juga untuk kisaran 10 hari mungkin 10 untuk lebih meningkatkan di seperti pesantren kilat lah, mungkin kalau dalam bahasa umum ya. Iya, baik. Pemirsa dan pendengar, kalau Anda sering menyimak di program berita kita, di radio kita ataupun di TV kita ya, kaitannya dengan prestasi-prestasi siswa-siswi kita yang ada di TK, MTA, SD, MTA, SMP, MTA dan SMA MTA. Nah, beliau-beliau lah yang kemudian menjadi motornya begitu ya, untuk kemudian menggerakkan SDM yang ada di dalamnya sehingga siswanya berprestasi, sekolahnya juga berprestasi, kemudian sistemnya harapannya juga akan benar-benar berkualitas begitu. Dan Ustadz Dr. Andes Heru Siswanto akan menjelaskan dulu ya kepada kita semuanya berkaitan dengan peran dari bidang pendidikan MTA Pusat. Monggo, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa MTA TV yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kami berkesempatan hadir didampingi oleh sekretaris kami, Bapak Suprapto, untuk bersilaturahim di studio MTA TV. Di pendidikan yang diselenggarakan oleh Majelis Tafsir itu tidak lepas dari misi dakwah. Jadi antara pendidikan dan dakwah tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti dua sisi dari satu mata uang yang sama begitu. Sehingga parameter keberhasilan di dunia pendidikan itu akan diukur dari sisi dakwah yang diselenggarakan oleh Majelis Tafsir. Kemudian untuk pendidikan yang dikelola itu meliputi TK, kemudian SD, SMP, dan SMA. Untuk TK atau PAUD atau RA yang ada di Soloraya itu sampai tahun pelajaran 2014-2015 ini mencapai 27 dengan jumlah guru sebanyak 180 guru. Banyak juga. Cukup banyak. Kemudian jumlah murid kalau kita hitung itu 1.850 siswi. Itu untuk kondisi TK yang ada di Soloraya. Kemudian untuk yang di luar Soloraya itu ada di Semarang, ada di Temanggung, di Kerawang, kemudian di Tangerang dan di Ngawi ada 5 TK yang ada di luar Soloraya. Kemudian
dari pendidikan itu memang mengharapkan di cabang-cabang itu bisa didirikan TK, sehingga itu menjadi modal dasar bagi pendirian sekolah dasar. Kami berharap nanti di tahun 2020 itu di Solo Raya itu sudah berdiri SDIT di tiap-tiap kabupaten. Ya. Kemudian di luar Solo Raya nanti di daerah-daerah yang masa pendukung MTA-nya cukup kuat itu nanti akan kita dirikan. Kemudian untuk SD itu kita baru punya 4 di Gemolong 1, SDIT Gemolong, yang kedua SDIT MTA Meteseh, yang ketiga SDIT MTA Sukoharjo, yang paling bungsu ini SDIT MTA Kerawang. Oh, iya. Kemudian nanti mungkin akan kita susul di Solo ya, insya Allah nanti pada kesempatan lain nanti. Iya, berarti untuk SD di pusatnya sendiri malah belum ada. Nah, SD belum ada. Ini karena memang kita agak dermawan ya. Kita prioritaskan yang di daerah dulu gitu. Seperti orang makan bubur itu yang dimakan pinggirnya dulu. Ya, kira-kira begitulah. Ya. Jadi nanti ditunggu gongnya. Ditunggu gongnya nanti di tengah nanti. Dan kelihatannya juga beberapa SD kita sudah tampil di sini juga betul, dengan berbagai jenis prestasinya begitu, Bapak. Ya. Kemudian untuk SMP bagaimana? Untuk SMP ini sama dengan SMA, kita menggunakan sistem boarding atau asrama. Pendiriannya ini lebih dulu SMA itu tahun 1987, menempati gedung yang pertama di Semanggi yang sekarang untuk BP Pratama itu. Kemudian yang kedua di Asrama Putri 2. Kemudian setelah tahun 98, 2 gedung itu bisa dijadikan satu di SMA yang baru di Jalan Kiai Mojo itu. Jadi itu mulai tahun 87 sampai sekarang ini, sehingga sudah tahun ke-26 lah kira-kira, 26 meluluskan 26 angkatan. Kemudian untuk yang SMP itu tahun 93 dimulai ya. SMP MTA 93 di Gemolong, yang waktu itu ada sekolah yang dijual kepada kita, kemudian kita beli, kemudian kita dirikan SMP itu sebagai sekolah pendukung di SMA MTA begitu. Ya, baik. Kemudian itu semua formal ya, formal, Bapak ya. Kemudian saya pernah mendengar juga, dan bahkan kepala sekolahnya juga pernah kami wawancarai di sini. Kita punya SLB juga. Bagaimana itu kaitannya dengan kita? Di SLB itu juga miliknya MTA, sehingga pembinaannya juga dilakukan oleh pendidikan di MTA kita, begitu. Sehingga yang diamanahkan di bidang pendidikan itu selain sekolah-sekolah yang berada di Yayasan MTA, kemudian yang kedua di SLB. SLB itu secara de jure itu yayasannya YRTRW, Yayasan Tunarungu Wicara, tetapi secara de facto itu adalah miliknya MTA. Gitu. Sehingga itu termasuk pembinaan yang harus kami lakukan begitu. Kemudian selain di bidang pendidikan, seksi pendidikan Masjid Tafsir itu juga mendapat tugas untuk menerbitkan majalah Al-Mar'ah itu bersama-sama dengan seksi keputrian. Oh begitu. Baik. Jadi Al-Mar'ah itu seksi keputrian dan seksi pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah lembaga Taksin itu mulai tahun 2015 itu di bawah seksi pendidikan. Sehingga ada 3 segmen yang menjadi tugas utama di seksi pendidikan. Baik, ya. Bapak Dr. Andes Heru Siswanto, banyak siswa, guru, kemudian wakil kepala sekolah, berikut kepala sekolah yang pernah mengisi di program prestasi kita, dan mereka ternyata memang dedikasinya sangat tinggi sekali untuk pendidikan. Bagaimana sejauh ini peran dari bidang pendidikan untuk SDM-nya begitu? Karena tidak hanya siswanya, kemarin kepala sekolahnya pun juga kepala sekolah berprestasi dan betul, sempat memberikan inspirasi juga kepada kita semuanya. Monggo. Ya, alhamdulillah untuk SDM kita memang kita mendirikan sekolah pendidikan itu dari dan untuk warga pada asalnya, sehingga memang kita mengelola untuk anak saudara-saudara kita sendiri, maka harus kita kelola dengan baik seperti kita mengelola anak kita sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua juga berkat kepercayaan dari pimpinan pusat yang mempercayakan
penuh di pendidikan pada kami, maka kepercayaan itu bisa kami tunaikan sebaik mungkin dan kami diberi ruang gerak yang cukup memadai sehingga pergerakan kemajuan pendidikan sudah bisa kita rasakan. Ya. Kalau secara gambaran umum tugas pokok dan fungsi daripada bidang pendidikan ke sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah itu bagaimana, Bapak? Untuk tugas pendidikan yang pertama adalah pembinaan secara umum di bidang kelembagaan dan institusi, menyangkut visi dan misi yayasan agar bisa diterapkan di sekolah di mana saja berada, sehingga memang sekolah yang kita bangun itu visi misinya harus sesuai dengan visi misi di majelis tafsir. Ya, itu tugas kami. Kalau ada sekolah yang mungkin tidak sesuai, kami yang akan memberikan bimbingannya begitu. Kemudian yang kedua di bidang pengembangan, kami bertanggung jawab terhadap pengembangan di seluruh unit pendidikan. Baik itu unit-unit yang sudah ada maupun unit yang baru. Tetapi mulai beberapa tahun kemarin kita mempunyai kebijakan bahwa untuk SD ke atas itu memang pendiriannya harus izin dari seksi pendidikan. Kemudian untuk yang TK kami serahkan sepenuhnya kepada cabang dan perwakilan untuk bisa mendirikan dan mengelola untuk tingkat taman kanak-kanak. Tetapi dengan pendirian taman kanak-kanak itu menjadi pintu masuk didirikannya sekolah dasar. Nah, itu menjadi stimulus rangsangan untuk bisa didirikan SD di mana TK-nya itu kuat. Maka banyak di daerah yang TK-nya kuat, kemudian baru kita dirikan SD kita. Begitu. Baik, alhamdulillah. Jadi sekarang TK sudah ada, SD, SMP, SMA juga sudah ada. Sudah yang menjadi PR mungkin perguruan tinggi. Itu departemennya mungkin lain itu nanti. Baik. Kemudian tadi Bapak Heru Siswanto juga menyebutkan memang awalnya untuk warga MTA, tapi prakteknya sekarang banyak sekali testimoni yang diberikan kepada kita, 60% lebih siswa kita malah dari non warga MTA. Sekaligus ini menjadi bentuk kontribusi kita untuk masyarakat. Bagaimana tanggapan dari Bapak? Jadi memang kalau dulu ya pendiri Masjid Tafsir Ustadz Abdullah Tufail Saputro itu memberikan wejangan kepada kami bahwa bagaimana kita mendirikan pendidikan itu bukan saja menjadi kebanggaan warga MTA, tetapi juga menjadi kebanggaan umat Islam, di mana sekolah itu didirikan, begitu. Itu pesan Ustadz Abdullah. Maka kalau masyarakat atau umat Islam yang lain bisa memberikan kepercayaan kepada kami, itu menjadi satu indikator bahwa kita memang dimaui oleh masyarakat, dan itu menjadi misi dakwah kita secara tidak langsung kepada masyarakat. Jadi memang pertama bahwa pendidikan itu sebagai modal sosial, kontribusi Majelis Tafsir di bangsa kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua juga sebagai misi dakwah kita diimplementasikan di dunia pendidikan. Jadi ada dua sektor itu yang akan kita garap gitu. Karena dari pendidikan nanti akan muncul banyak orang-orang yang expert di berbagai bidang yang tentunya siap untuk mengisi pos-pos di bangsa kita begitu. Kemudian saya akan menuju ke Bapak Suprapto, STHI MPI, kaitannya dengan mulai dari embrio, hal administratif apa kira-kira yang kemudian harus dipersiapkan untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah yang barangkali terinspirasi juga begitu, Bapak Suprapto, untuk mendirikan sekolah kita. Terus kaitannya dengan yang ada di pusat gimana nih begitu? Baik, Mas Firman. Jadi dari segi pendidikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, untuk yang tingkat dasar SD, kemudian SMP dan SMA, memang kami mengawal. Mengawal dalam artian bahwa seluruh administrasi yang ada ketika sebuah perwakilan itu mengajukan akan mendirikan sebuah lembaga formalnya, maka kami tentu meminta untuk perwakilan membentuk kepanitiaannya. Nah, kepanitiaan kemudian senantiasa berkomunikasi dengan kami bagaimana kita ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal. Tentu syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi dari dinas, karena kita hampir semuanya kan mengikut ke dinas. Kecuali satu RA yang di Gondang Rejo. Jadi baik KB, TK, PAUD semuanya ke dinas. Ini dinas pendidikan yang non Kemenak maksud saya. Kemudian kalau yang tadi disampaikan Bapak Ketua, kalau yang sifatnya adalah di prasekolah atau PAUD, pendidikan usia dini, memang kita serahkan kepada
cabang atau perwakilan. Oh, ya. Karena lingkupnya lebih sempit ya. Jadi memang karena lebih sederhana. Ya. Jadi misalnya pendirian sebuah TK itu misalnya kita mulai dari RT RW, kita ada rekomendasi, kemudian kita ke pengawas, kemudian kita punya guru, kita kemudian punya peserta didik mungkin di kisaran 5 sampai 10. Guru pun ya ijazah SMA pun tidak mengapa. Sejauh ini. Iya, sejauh ini. memang yang ada itu bisa berjalan. Dan kami nanti dari pendidikan memang menerbitkan SK yang sifatnya adalah keguruan ya, karena memang kita harus sadar bahwa lembaga yang didirikan di tingkat cabang dan perwakilan toh pada dasarnya satu akta pendirian dari Yayasan Majelis Tahfidz Al-Quran Surakarta. Sehingga secara legal formalnya kami dari pendidikan kemudian bertanggung jawab untuk itu. Maka kemarin dari Mas Firman juga menyampaikan bahwa FKGTK kemarin sudah ada interaktif. Itu memang yang menaungi guru-guru di TK kita sebagai forum komunikasi mereka. Dan nanti Bapak Ketua, kemudian dari Seksi Pendidikan, karena Seksi Pendidikan ada 5. Jadi Bapak Dr. Siswanto sebagai Ketua, kemudian saya sendiri sebagai Sekretaris, kemudian Dr. Widodo, mantan Kepala SMA MTA juga, itu sebagai Bendahara. Kemudian Dr. Sujarwo, itu di UNJ ya sekarang, itu juga sebagai Seksi Pendidikan juga. Kemudian Didi Joko Susilo STMT itu juga termasuk tim kami. Itu nanti yang akan memberikan pembinaan kepada guru-guru TK, PAUD maupun KB dan RA. Demikian Mas Imran. Jadi memang kaitannya dengan administrasi yang kami kawal itu memang yang di tingkat dasar menengah. Kemudian yang di TK PAUD kami lebih ke arah mensupport untuk dokumen. Jadi misalnya untuk akte pendirian, kemudian kaitannya NPWP dan sebagainya itu memang nanti dari kami yang berkomunikasi dengan Sekretaris Pusat untuk bagaimana minta diberikan dokumen itu untuk kelancaran pendirian sebuah lembaga formal di kita. Ya, kalau sejauh ini rata-rata untuk administratifnya dan pendirian dari sekolah formal kita, apakah mereka dari bawah dulu atau banyak juga usulan dari pusat begitu? Yang selama ini malah dari bawah. Dari bawah semua. Mungkin kultur seperti kulturnya kita ya. Jadi memang ketika sebuah daerah itu menginginkan sebuah lembaga itu berdiri, mereka kemudian berinisiasi membentuk satu kepanitiaan. Dan nanti dari beliau-beliau komunikasi kepada kami. Kepada kami, kemudian kita melihat, kita survei kalau memang cukup memungkinkan dan sebagainya, itu sebagai pendukung tadi disampaikan Bapak Ketua bahwa harapan kita di 2020 kita mudah-mudahan setiap kota kabupaten ada sekolah dasar yang embrionya adalah dari sekolah prasekolah ini. Ya. Seperti contoh misalnya yang sekarang sedang menggeliat adalah di Klaten. Klaten. Klaten kemarin ada satu TK Klaten Utara dan tahun ini 2015 ada 6 kira-kira Bapak Ketuanya. Nah nanti di sana juga punya keinginan bagaimana kemudian SD juga ada di Klaten. Sehingga ini memang menjadi satu kultur yang kuat ya, dalam arti dari bawah punya keinginan, kemudian mereka punya azam, kami dari pendidikan tentu memfasilitasi di sisi itu. Baik, berarti berawal by need masyarakat begitu ya. Jadi kebutuhan di daerah masing-masing atau mungkin masyarakat sekitar. Jadi misalnya tadi disampaikan misalnya kita lebih dari 60% bukan warga sebagai kontribusi kita. Itu karena memang tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang kita dirikan itu kan begitu cukup kuat. Jadi ketika kita mungkin warga MTA di sebuah prasekolah misalnya ada 10, tetapi kemudian masyarakat sekitar karena melihat bagaimana perilaku anak didik yang dididik di bagaimana TK, prestasinya juga. Betul. Itu kemudian mereka juga ingin untuk menyekolahkan di kita. Sehingga ketika mereka itu SD-nya juga pengen lagi ke SD kita. Kira-kira itu lembaga tadi sampaikan Bapak Ketua kita seperti satu atau dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Itu ketika kita mengadakan sebuah kegiatan pendidikan, maka di dalamnya ada dakwah yang memang menjadi tujuan di MTA ini. Kira-kira demikian Mas. Baik, ya terima kasih Ustaz Suprapto. Kemudian akan kembali ke Bapak Dr. Nandes Heru Siswanto kembali bahwa seluruh sekolah yang kita dirikan basicnya adalah Islam. Itu yang menjadi nafasnya begitu ya Islam di dalamnya. Bagaimana kemudian hubungan kita dengan Dinas Pendidikan dan juga mungkin Depak ya untuk yang sangat menaungi di bidang agama begitu. Mungkin kaitannya dengan materi yang diajarkan, kemudian prosentase materi yang diajarkan dan
seluk-beluknya dari pendidikan yang dijalani begitu. Jadi memang untuk sekolah swasta itu ada yang namanya ciri khas atau ciri khusus. Ya. Ciri khusus itu bisa dalam bentuk kebudayaan, bisa dalam bentuk olahraga, atau bisa dalam bentuk agama. Nah, kita ciri khas di sektor agama yang kita kerjakan, yang kita dirikan, ciri khasnya adalah pendidikan agama Islam begitu. Sehingga secara hukum memang kita punya legalitas yang cukup kuat karena memang sekolah swasta itu didirikan untuk suatu tujuan yang ditentukan oleh organisasi penyelenggara sekolah. Dalam hal ini karena organisasi penyelenggara sekolah itu adalah di bidang dakwah Islam, maka sekolah yang kita bangun adalah yang sesuai dengan dakwah Islam. Dengan demikian dakwah Islam itu kita implementasikan di dalam kurikulum di pendidikan agama Islam. Sehingga nanti di situ ada muatan pendidikan agama Islam, ada nanti bahasa Arab, ada nanti tahsin, ada tahfidz dan sebagainya begitu. Itu sebagai penguatan di sektor ciri khas kita. Gitu. Lalu sejauh ini kemudian muncul prestasi-prestasi siswa-siswi kita, entah di bidang matematika yang kemarin baru saja mengikuti OSN yang kita wawancara juga di sini, kemudian karate, taekwondo, kemudian juara karya tulis, kemudian di ranah PAUD banyak yang mendapatkan juara telling story, kemudian juara marching band dan lain sebagainya. Lalu bagaimana untuk penyeimbangan ini begitu? Jadi memang seluruh kegiatan tadi itu adalah ekstrakurikuler ya sebenarnya, ekstrakurikuler yang kita adakan untuk refreshing di pendidikan formalnya. Nah, jadi memang untuk refreshing, tetapi refreshing itu pun ada nilai ukurannya sehingga walaupun refreshing tetapi akhirnya bisa mencapai suatu kejuaraan gitu ya. Kemudian di samping itu juga ekstrakurikuler yang kita adakan itu selain ada sisi-sisi materi esensinya, tetapi juga ada soft skillnya. Jadi misalnya kita mengadakan karate, itu nanti di situ timbul bagaimana sikap untuk disiplin waktu, kemudian sikap kebersamaan, itu yang kita tanamkan. Termasuk misalnya sikap kejujuran, misalnya itu sejak kecil memang di majelis tafsir kita tanamkan sedini mungkin. Jadi kita kalau seperti filosofi sungai itu, kalau sungai itu kotor begitu, yang kita benahi dari hulunya dulu. Hulunya dulu kita benahi, kita buat air yang bersih, kemudian ketika air mengalir kita kawal sampai ke hilir harus tetap bersih begitu. Jadi pendidikan itu seperti itulah kira-kira. Sehingga memang tidak bisa sepotong demi sepotong, harus kita kawal secara menyeluruh begitu. Jadi itu dari mulai aspek pola pikirnya, kemudian aspek karakternya, kemudian aspek keterampilannya dan sebagainya. Baik, ya berarti diniyah, attitude, karakter ini menjadi hal yang pokok dulu, pokok dulu dikembangkan, kemudian pelajaran-pelajaran lain yang kemudian nanti menghasilkan kejuaraan-kejuaraan yang pialanya sekarang lebih dari 3 lemari. Itu berkahnya, itu berkahnya. Berkah plus bonus. Berkah plus bonus. Berkah plus bonusnya begitu. Baik, kemudian sebentar untuk yang ada di SMS, untuk berarti bidang pendidikan ini sifatnya memanage dan maintenance selama berjalan. Betul, gitu ya. Betul. Baik. Selama ini keluhan-keluhannya atau lancar-lancar saja? Ya, keluhannya banyak lah, tapi kan hal-hal yang biasa itu yang kita temui. Baik, berarti ketika ada permasalahan-permasalahan, forum-forum seperti FKG itu yang kemudian menjadi salah satu solusinya. Untuk solusinya, betul. FKG dan juga setiap bulan kan kita ada pembinaan ke SMP dan SMA. SMP, SMA, SD. Karyawan SD itu kita ada pembinaan untuk mereka, sehingga ketika ada hal-hal yang sifatnya perlu disampaikan kepada seksi, pada saat itu bisa disampaikan. Oh begitu. Kita juga bisa mengevaluasi kinerja yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau manajemen sekolah kepada kami mendapatkan feedback kepada mereka, sehingga ada balancing lah ketika atau ada reward juga kepada UPT pelaksana teknis di mana di SMP, SD, SMA, kami dari pendidikan juga memberikan
supporting di Support, sisi ya. itu. Baik ya, barangkali bisa sedikit dijelaskan Bapak Suprapto kepada pemirsa untuk peningkatan SDM ini sejauh ini bagaimana maintenance-nya? Baik, jadi kita mungkin agak unik Mas Firman. Iya. Jadi ketika kita bicara SDM secara standar umum, tentu kapasitasnya sebenarnya semuanya sama. Gitu ya. Dalam tanda kutip akademik yang telah dicapai itu kan sama untuk mapel-mapel yang ada Betul, atau apa kemampuan spesifiknya. Tetapi kemudian ketika ada di dalam wadah majelis tafsir itu menjadi berbeda. Iya. Apa ini? Artinya kemudian bahwa dorongan yang berasal dari inner power-nya ini lebih kuat. Oh, Bagaimana dia harus mengajar? Bagaimana dia harus mendidik? Iya. Kenapa dia harus mendidik? Kenapa dia harus mengajar? Oh. Itu yang membedakan kita dengan guru-guru yang kemudian boleh jadi tidak mendapatkan sentuhan yang cukup kuat di sisi religiusnya atau diniahnya. Yeah. Jadi kita lah, seperti kita semuanya tentu ada pembinaan dari pimpinan dalam hal ini. Baik yang ada di cabang, baik yang ada di gelombang, atau yang di forum Ahad pagi yang umum, semuanya kita mendapatkan itu. Betul. Sehingga kemudian kontrol sosialnya itu kemudian akan mudah. Yeah. Kalau yang diajarkan di majelis tafsir demikian, kok berbeda standarnya dengan yang dirasakan orang tua ketika terhadap anaknya, itu kemudian akan cepat masukan-masukan kepada kami, kepada guru. Ada yang salah nih. Ya gitu betul. ya. Jika itu yang kemudian menjadi sangat cepat. Secara tidak langsung, setiap individu itu meningkatkan kemampuan secara keagamaannya untuk bagaimana dia bisa meningkatkan. Dan nanti otomatis profesional betul, gitu ya. Itu kemudian formalnya. Tapi saya lebih ke arah untuk bagaimana yang mendorong ini sebenarnya kan lebih ke arah dunia, karena agama kita akan mengajarkan untuk itu semuanya. Sehingga itu jadi kalau sifatnya peningkatan formal tentu workshop dan IHT itu tentu dilaksanakan baik di UPT ya, karena itu juga program-program yang senantiasa ada di setiap semesteran. Ketika akan mengadakan tahun ajaran baru tentu ada IHT. Tetapi yang kemudian lebih saya katakan tadi, penekanan kita dari sisi agama, keagamaan kita lebih kuat. Itu yang membedakan yayasan kita dengan mungkin beberapa yayasan yang lain yang boleh jadi berbeda-beda inputnya. Contoh misalnya, kita tidak bisa menutup mata bahwa guru-guru kita di SD, SMP, SMA itu toh juga alumni kita sendiri. Saya termasuk alumni 93 ya. Jadi saya merasakan bagaimana saya sekolah di sekarang untuk klinik Pratama ini. Saya juga di Asrama Putra dulu, kita bisa ngecor juga bersama dengan warga. Itu bagian yang kemudian kita, kalau kemudian dulu Bapak Ketua Pak Heru atau Bapak Widodo yang juga dulu mengajar saya kimia dan sebagainya. Sekarang kami berdampingan. Sekarang saya punya putra disekolahkan di SMP, berarti guru-guru kami ngajari putu-putunya kan begitu kira-kira. Sehingga itu satu hal yang kemudian sangat luar biasa meningkatkan kemampuan mengolah dalam mendidik kita, gaya mendidik kita. Itu yang saya lebih ke arah itu, karena kalau secara formal banyak orang Indonesia yang pintar, tapi kan kemudian kita kadang banyak dipertanyakan untuk bagaimana implementasi karakter tadi, attitude tadi, kira-kira demikian. Baik, berarti ini based on ngaji, tentu. Kemudian berangkatnya dari situ, saya kira. Based on ngaji, kemudian diimplementasikan di bidang pendidikan kita, dan itu hampir memasuki seluruh ranah begitu ya. Berarti ada ikatan emosional di sana yang dibangun, kemudian ikatan karena kita sama-sama ngaji, sama-sama mendengarkan radio, mungkin yang baru simpatisan begitu. Jadi kalau saya gambarkan seperti kalau kami dulu pernah, baik guru-guru kami ya, guru-guru kita yang ada di SMA juga pernah di pondokan hampir 15 orang di Gontor. Itu kami merasakan, kalau dulu di Gontor kami sebuah pesantren yang mungkin hanya 4-6 hektar ya secara luasan fisik. Tapi kemudian kami merasakan didik luar biasa. Di majelis tafsir itu seperti sebuah pondok besar, yang pesantren yang lebih besar. Karena kami dididik itu dalam sekarang sudah menasional. Jadi kami warga-warga, kami guru-guru baik dari TK, SD, SMP itu seperti santri-santri yang kemudian ada dalam naungan majelis tafsir Al-Quran. Itu yang kemudian kami merasa luar biasa bahwa majelis tafsir Al-Quran memberikan warna yang terindah yang pernah kita rasakan. Alhamdulillah. Demikian. Dan mudah-mudahan nanti outcome-nya entah di luar sana sudah bertitel ST, SP, SS, SPD dan lain sebagainya, tetapi mereka masih ada ikatan ngajinya. Betul, saya kira itu yang lebih kuat ya. Baik. Ikatan Al-Quran yang telah
mempersatukan ya. Baik, alhamdulillah ini mudah-mudahan menjadi semangat khususnya yang ada di daerah-daerah yang lain yang barangkali ingin mengembangkan dan ingin menjadi tangan panjang dari bidang pendidikan MTA Pusat untuk mendirikan juga begitu ya embrio-embrio yang ada di bawah, berarti ini siap untuk digandeng. Jalannya pendidikan pasti kekurangan dan kesulitan itu pasti banyak sekali ya, Ustadz ya, Bapak yang ada di sini. Tapi alhamdulillah melalui kebersamaan kita insya Allah tidak kalah dengan sekolah yang lain. Jadi, Mas Firman mungkin bisa melihat ya bagaimana kemudian kebersamaan yang dimaksud tadi bahwa Yayasan Majelis Tahfidz Al-Quran memberikan support yang luar biasa. SMP MTA dulu pernah untuk asrama putranya diresmikan oleh Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar waktu itu Wamenak ya. Dan sekarang ada asrama putri juga yang baru. Supporting dari seluruh warga MTA untuk ingin punya sebuah lembaga pendidikan yang kemudian putra-putri mereka atau mungkin cucu mereka atau bahkan mereka yang sudah tidak punya cucu lagi karena sudah tinggal cicit atau ini ya kira-kira begitu, tapi pengen memberikan kontribusi itu. Ini yang perlu dicatat sehingga bagaimana MTA bisa atau lembaga kami di MTA ini bisa ini karena kebersamaan yang dibangun, hasil didikan, kajian Al-Quran yang diberikan oleh Al-Ustadz dalam hal ini Al-Ustadz Dr. Ahmad Sukino dan juga Ustadz Abdullah Tufail Saputra almarhum yang sekarang luar biasa berkembangnya. Itu luar biasa kontribusinya, doa-doa dari para warga kita untuk bagaimana di pendidikan. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, saya kira itu hal yang wajar. Apalagi boarding school ya, kita Mas Firman bisa merasakan bagaimana sebuah asrama yang kemudian dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah, hampir berapa? 18 provinsi 18 provinsi ya, itu seperti nasional, sehingga kami merasakan jadi ketika sebuah lembaga yang kemudian ada asrama dia dari berbagai daerah, tentu konflik itu senantiasa ada. Tetapi kemudian kita yang pernah dididik dalam sebuah pesantren mencoba bekerja sama dengan warga, bersama dengan guru-guru yang ada. Kita mencoba mengeliminir sedikit mungkin masalah-masalah yang tinggi. Ya, alhamdulillah. Ya, penjelasan yang cukup menyeluruh begitu. Ini artinya ketika pemirsa yang ada di rumah melihat ada sedikit kekurangan entah dari keberjalanan pendidikan, di balik sedikit kekurangan tersebut banyak sekali hal yang bisa dilihat dan bisa dirasakan betapa kebersamaan kita membangun pendidikan untuk bangsa begitu ya, Bapak. Ini benar-benar tercermin dari pembangunan yang ada di KB, TK, SD, SMP, SMA, dan mudah-mudahan suatu saat ada universitas yang amin. Ini siap. Al-Ustadz dalam hal ini pimpinan luar biasa mengharapkan juga kita bercita-cita punya perguruan tinggi. Kira-kira demikian Bapak Ketua. Cuma tadi definisinya mungkin berbeda. Kalau kami dari dasar menengah lah kira-kira mungkin. Baik, berarti butuh SDM yang siap berkontribusi. Mungkin Mas Firman harus segera tuh menaikkan lagi. Amin. Amin, dan teman-teman yang lain tentunya. Kita ke SMS, Bapak, kita berikan kesempatan dulu untuk saudara-saudara kita yang ingin bertanya. Ini dari Bapak Cahyono yang dari Buleleng, Bali. Ustadz, di manakah SMP, SMA kita yang boarding school untuk putra? Ini ingin menitipkan putra terbaiknya dari Buleleng, Bali untuk bersekolah di SMP dan SMA kita agar menjadi generasi penerus bangsa yang bagus, yang oke, yang oke. Dari Pak Cahyono yang dari Buleleng, Bali. Moga Pak Fardan. Baik. Jadi untuk SMP kita itu ada di Gemolong ya, di Gemolong. Kilometer 20 lah kalau dari sini, dari pusat kota Solo. Kemudian untuk SMA-nya dari disampaikan di Jalan Kemo, jadi pusatnya, malah pusatnya MTA juga di Semanggi. Kemudian terkait dengan pengen mendidik, saya kira itu setiap hak warga negara saya kira ya, karena tadi disampaikan Bapak Ketua juga MTA ketika mempunyai sebuah lembaga yang cukup bonafit, harapan kami itu menjadi kebanggaan umat. Sehingga siapapun silakan bergabung dengan kami. Terima kasih untuk kepercayaan yang ada. Saya kira demikian Mas Firman. Baik. Ini Pak Cahyono yang ada di Buleleng, Bali, sekaligus karena bergabung sekaligus mewakili seluruh pemirsa yang ada di rumah. Sedikit digambarkan nih Ustadz Prapto kepada pemirsa. Sejauh ini prestasi kita, kemudian hal-hal yang semakin menarik minat untuk bersekolah di tempat kita, yang menjadi karakter juga, ini bagaimana ini? Baik, kalau kita melihat mungkin ada dua hal yang perlu kita catat ya. Jadi kalau misalnya yang sifatnya prestasi yang akademik, kemudian juga yang non-akademik, itu adalah bagian yang kemudian beriring dengan pendidikan yang kita lakukan. Karena adanya sebuah prestasi tentu ada proses yang baik. Dan mungkin hal yang cukup menarik di kita itu tidak ada satu level tertentu untuk yang bisa masuk ke kita. Artinya ketika dia di SMP-nya sudah lulus atau di SD sudah lulus,
kemudian dia melalui wawancara, melalui proses administrasi yang ada, kita melihat bahwa yang bersangkutan memang punya keinginan kuat untuk sekolah di kita, kita terima. Karena keinginan kuat itulah yang kemudian mudah-mudahan menjadi keberkahan yang ada. Bagaimana kita mendidik walaupun dia punya nilai yang tinggi, tetapi dia sebenarnya tidak mau di kita misalnya, atau tidak mau di lembaga yang lain yang ketika dia masuk. Sehingga prestasi-prestasi yang ada baik dari tadi misalnya disampaikan dari bidang matematika kita sudah masuk mewakili Jawa Tengah untuk tingkat nasional. Kemudian di bidang OSN yang lain baik dari kebumian, kemudian di astronomi dan sebagainya juga mewakili kota waktu itu. Kemudian yang di SD juga demikian. Itu adalah bagian dari kerja keras yang dilakukan oleh guru-guru kami, guru-guru kita semuanya, dukungan doa semuanya dari warga, kemudian keikhlasan dari beliau-beliau ini, yang kemudian Allah memberikan keridhaan itu, sehingga kita berharap bahwa ini memberikan satu image bahwa sebuah lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta yang kemudian naungkan atau berpayungkan Islam, itu juga bisa berprestasi. Karena dulu senantiasa saya ingat sekali Bapak Ketua menyampaikan bahwa untuk mencari, dulu tahun 80-an, untuk mencari sebuah lembaga yang cukup munafik di sekolah formal, yang jelek di luar kita, itu sangat sulit. Tetapi kalau untuk mencari lembaga atau sekolah yang jelek di kita dalam arti kita umat Islam, itu sangat mudah kira-kira begitu. Itu yang kemudian jadi PR sekarang. Saya kira itu kita buktikan, dan sekarang dengan adanya ITIT, sekolah-sekolah Islam terpadu baik dari seluruh lembaga-lembaga dakwah yang ada, itu memberikan warna yang luar biasa. Jadi MTA dalam hal ini beriring bersama dengan seluruh lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berfastabiqul khairat. Yang kemudian luar biasa kita rasakan di mungkin 7 tahun terakhir, luar biasa adanya SMP, SD, SMA, IT yang kemudian bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang mohon maaf ya, kekurangan di sekolah-sekolah yang mungkin dalam pemerintahan atau yang negeri, kemudian mengambil kelebihan di pondok pesantren, kemudian coba dipadukan, sehingga orang tua juga bisa lebih agak tenang ketika menyekolahkan di sekolah-sekolah Islam yang sekarang. Alhamdulillah. Bahkan sampai sejauh ini dari testimoni guru-guru yang kita wawancarai di sini, setiap pendaftaran itu mohon maaf hampir menolak siswa begitu ya untuk disekolahkan di tempat kita begitu. Bagaimana tanggapan dari Bapak Dr. Lendes? Ya, ini memang kami juga agak sedih nih ya. Ini sebenarnya untuk SMP sudah tutup, kemudian SMA tutup, kemudian TK yang favorit juga sudah selesai juga. Dan memang masih banyak warga MTA yang belum dapat sekolah di tempat kita ya, karena mungkin ada kekhilafan, mungkin kita membuka 2 gelombang, itu gelombang pertama, nanti di gelombang kedua, ketika di gelombang kedua, nanti menawa gelombang 3 ada ternyata gelombang 3 sudah nggak ada. Sehingga memang kami juga mohon maaf untuk warga MTA yang terpaksa kami tolak karena memang kapasitas kami sudah maksimal. Jadi kami memang dibatasi oleh jumlah siswa dan kapasitas asrama yang kami punya begitu ya. Baik. Berarti yang belum sempat terdaftar sabar ya. Ya, jadi yang untuk tahun ajaran baru nanti bisa lebih awal untuk mendaftar baik di SMP MTA, di SMA MTA maupun di TK-TK yang favorit ya, favorit. Tapi kadang-kadang juga begini ya, misalnya di TK Semanggi misalnya. Semanggi itu hanya buka berapa hari sudah tutup ya. Kemudian ketika masih banyak yang mau daftar dan memang sudah habis kuotanya, kami persilahkan daftar di TK MTA yang terdekat, di Polokarto misalnya, itu kan agak dekat, tapi juga nggak mau gitu loh. Wah, ini kami pengennya yang di Semanggi saja Pak Heru gitu. Dan di sana juga penuh begitu Pak. Di sana mungkin juga penuh juga ya. Jadi yang agak dekat-dekat begitu agak keberatan. Saya pengennya yang saya minati di sini begitu, karena ya orang Semanggi lah, orang sekitar Semanggi inginnya di Semanggi. Iya, baik. Dan juga banyak sekali testimoni-testimoni dari UPT Dinas Pendidikan yang ada di kecamatan-kecamatan masing-masing begitu, kaitannya dengan kontribusi kita kepada masyarakat. Oh ternyata tadi seperti yang beberapa kita ulang, ternyata yang bersekolah di lembaga formal MTA tidak hanya warga MTA. Iya, betul. Dan apakah ke depan akan ada tambahan lagi kuota untuk penerimaan siswanya, sekolah yang sekarang 1 lantai menjadi beberapa lantai begitu untuk program dari bidang pendidikan
pendidikan pusat seperti apa? Jadi nanti untuk masa ke depan memang kami tidak mungkin mempertahankan jumlah sekolah yang ada. Jadi seperti SMP MTA di Gemolong 1 itu tidak mencukupi untuk kebutuhan warga MTA se-Indonesia, itu nggak cukup. Maka kemungkinan nanti kami akan membentuk atau membuat SMP MTA yang kedua setelah di Gemolong. Ada bocoran sedikit? Nanti di Karanganyar ya, sedang diproses di Karanganyar. Karena memang di Karanganyar warga kita termasuk yang paling kuat di sana, cukup banyak, sehingga memang sangat pantas kalau di SMP Karanganyar yang didirikan, begitulah kira-kira. Ya, pun itu nanti tidak hanya untuk warga yang ada di Karanganyar. Bukan, tapi untuk di luar Jawa pun juga sekitarnya bisa masuk. Jadi begini, Mas Yunman, mungkin yang membedakan SMP dan SMA kita yang sekarang dengan SMP SMA yang lain yang non boarding. Jadi ketika kita bicara boarding school, sebuah sekolah yang berasrama, maka sangat memungkinkan dari manapun bisa masuk, karena kita punya boarding. Betul. Tetapi ketika kemudian kita tidak mempunyai boarding, tentu kapasitasnya hanya untuk daerah sekitar, kecuali dia mau kos. Tapi ini sangat sulit. Bagaimana kemudian orang tua akan melepaskan anaknya, dia ngekos ketika usia SMP atau SMA. Saya kira itu adalah problem yang ada. Maka ketika kita bicara bahwa MTA mendirikan sebuah lembaga pendidikan adalah untuk semua umat Islam, bahkan non umat Islam pun silakan, artinya warga negara Indonesia silakan untuk masuk ke kami. Itu ada dua. Kalau memang kita ingin boarding school, maka kita bisa berkontribusi seluruh warga MTA yang jauh, yang kita nasional itu bisa masuk. Tetapi ketika kita bicara untuk yang non boarding, tentu untuk daerah sekitar yang ada. Dan kata-kata daerah sekitar tentu tadi non warga MTA pun silakan, karena kami tidak mungkin syaratnya warga MTA kan nggak ada. Jadi kami ketika memberikan pendaftaran nggak pernah memunculkan itu, karena tadi sampaikan bahwa kita adalah lembaga dakwah. Kita berdakwah menyebarkan Al-Quran untuk semua kepada manusia. siapapun. Begitu ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian kami sapa lagi yang ada di SMS, Ustadz, kapan ini dari pusat mengirimkan delegasi-delegasi terbaiknya untuk yang ada di daerah-daerah agar pendidikan berkarakter seperti MTA ini menyebar kemana-mana dari Riau ini. Dari Riau aja. Ya ini tantangan buat kami. Memang kami nanti akan mengadakan roadshow begitu. Nanti kemungkinan nanti yang akan kami tuju pertama nanti Medan dulu ya. Karena saya lihat warga MTA di Medan itu cukup kuat. Mungkin itu menjadi sasaran bidik kami nanti setelah dari Kerawang. Ya. Kemudian kalau Riau nanti kita lihat dulu. Tetapi itu juga tidak menutup kemungkinan untuk kami lihat di Riau dan sekitarnya, gitu. Karena di daerah-daerah yang mungkin dari taraf ekonominya cukup kuat, ini menurut saya juga cukup potensial, gitu. Kalau di beberapa saran itu memang kemarin malah dari Papua. Dari Papua itu ada salah satu aktivis pendidikan juga di sana, ya, yang sudah mengelola di bidang pendidikan, menyampaikan ke kami, Pak Heru bisa mendirikan pendidikan di Papua saja, karena di sana masih sangat terbuka sekali begitu. Dan itu cukup rasional karena kompetitornya sangat sedikit ya. Sehingga kalau kita tampil, insya Allah kita cepat jadi raja lah. Gitu. Jadi memang filosofis yang kami bentuk itu memang kita jadi raja di tempat-tempat yang kecil. Gitu. Maka yang kita sasar daerah-daerah yang relatif pendidikannya itu belum begitu maju begitu. Sehingga ketika kita tampil kita menjadi leader di daerah itu. Ya, mudah-mudahan menjadi pionir, karena biasanya kalau pionir kan kuat ya. Iya betul. Kuat dan inputnya banyak dari berbagai lini begitu untuk pendidikan kita yang lebih baik begitu. Kemudian saya coba sapa lagi saudara kita yang bergabung di 08122 515 1000. Ya, Ustadz, kami melihat beberapa guru yang tampil di program kita, itu ada yang lulusan SMA, kemudian ada juga yang lulusan bukan SPD, mungkin FKIP begitu ya, non FKIP. Bagaimana untuk penyelarasan hal ini begitu? Baik, ini kaitannya dengan SDM ya? Iya, betul. Mengelola di sekolah masing-masing. Jadi untuk sekarang untuk penerimaan rekrutmen tenaga guru dan tenaga non guru itu sudah sesuai dengan standar pemerintah, karena memang supply-nya sangat terbuka sekali ya. Jadi jumlah alumni kita itu cukup memadai. Kemudian kalau dulu memang
kita terbatas untuk mencari tenaga pendidik, sehingga ketika SMA MTA dulu berdiri itu mungkin yang lulusan S1 baru 1 atau 2 orang, yang lainnya semuanya masih kuliah. Saya diajar oleh masih kuliah, jadi semester 5, semester 6 itu sudah berani ngajar SMA. Gitu. SMP juga begitu, SMP juga begitu. Jurusan apa saja bisa masuk, karena memang kita menekankan pada roh untuk bisa berjuang begitu di pendidikan, sehingga dari jurusan yang non FKIP kami persilahkan. Tetapi kemudian ketika eranya berganti, maka yang lulusan bukan non FKIP terpaksa harus kuliah lagi, mengambil akta 4. Penyesuaian penyesuaian, ada akta 4 sehingga punya sertifikat SIM untuk mengajar begitu. Sehingga ketika dia lulusan bukan pendidikan, kemudian sudah kuliah di akta 4 itu sudah secara hukum sah sebagai tenaga pendidikan. Ya, meskipun bukan SPD istilahnya, tetapi mereka juga memiliki kemampuan yang secara jujur teachingnya begitu. Jadi yang agak menarik kita melihat di beberapa sekolah-sekolah, terutama SD saya melihat di SD, SDIT, tidak hanya di MTA. Jadi ruh untuk mendidik itu yang kemudian menjadi hal yang penting. Ketika dia boleh jadi bukan FKIP, tapi dia mungkin sarjana teknik, informatika, tapi dia punya keinginan luar biasa untuk mengajar itu kemudian malah yang ada banyak gitu. Nah kemudian tadi secara administratif di dinas dan sebagainya, tentu dia ada penyesuaian. Jadi dia mengambil, boleh jadi ketika akta 4 sekarang sudah tidak ada, dia memang mengambil untuk jurusannya. Jadi misalnya untuk hulu kelas, jadi dia mengambil PGSD. Dan ada. Sama dengan ketika tadi saya sampaikan untuk TK PAUD itu hampir kebanyakan dari SMA, itu mereka juga sekolah lagi untuk S1 PAUD. Kemudian yang sudah SPD atau mungkin sudah SE atau mungkin yang S1 sederajat, itu benar mengambil juga untuk PAUD-nya. Karena sekarang bagaimana juga kita ketika ada di dinas, sertifikasi atau satu standarisasi yang harus kita ikuti, kita juga mengikuti itu. Sehingga kita tidak ingin kemudian pokoknya kami punyanya ini, nggak bisa. Setiap pribadi, setiap guru punya tanggung jawab untuk mengembangkan karirnya, mengembangkan profesinya. Kalau memang harus melalui proses-proses administratif yang ada, dia harus ikut. Saya kira begitu. Itu yang harus kita agumi bersama, sehingga kita punya azam, kita punya semangat, tapi itu juga harus diselaraskan dengan sarana yang dibutuhkan. Kira-kira demikian. Baik, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin memberikan semangat ya, terutama untuk yang ada di daerah-daerah, bahwa bidang pendidikan pusat siap untuk digandeng, Insya Allah, untuk mengembangkan pendidikan formal yang ada di berbagai wilayah. Ustadz Heru dan Ustadz Suprapto, ini waktu kita terbatas. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa kesini lagi. Tinggal bagaimana untuk dikelola untuk kita dihadirkan. Kami mengharapkan untuk bagaimana kita bisa senantiasa berinteraksi untuk mensosialisasikan pendidikan yang benar-benar sudah berkualitas ini, agar benar-benar bisa dirasakan oleh yang ada di daerah-daerah ataupun ada di pusat begitu. Baik, ada 3 menit barangkali ada closing statement dari Bapak Dr. Andes Heru Siswanto dan Ustadz Suprapto STH MPI. Monggo. Jadi memang kami di bidang pendidikan memang berharap bahwa aktivitas kita bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa, sehingga Majelis Tafsir Al-Quran itu bukan saja sebagai pergerakan di tingkat lokal, tetapi menjadi pergerakan yang bersifat nasional, punya kontribusi sebagai aset nasional yang mampu mencerahkan kehidupan bangsa lewat bidang dakwah dan lewat bidang pendidikan. Dimulai dari pendidikan yang paling dasar di taman kanak-kanak, pendidikan usia dini, kemudian sekolah dasar, SMP maupun SMA. Mudah-mudahan dengan adanya pendidikan yang diselenggarakan Majelis Tafsir bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa kita yang kita cintai. Baik, terima kasih. Kemudian dari Ustadz Suprapto. Baik, kalau dari kami tentu bagaimana disampaikan Bapak Ketua, kita berharap bahwa tujuan Majelis Tafsir Al-Quran memberikan pendidikan kepada kita semuanya itu dan bisa mengamalkan apa yang diajarkan di majelis kita. Karena kami di pendidikan harus senantiasa ingat bagaimana Al-Ustadz mengingatkan tidak akan merasa bangga dengan banyaknya piala, dengan banyaknya prestasi yang ada, kalau kemudian akhlaknya tidak baik. Sehingga kita berharap segenap orang tua, segenap wali murid, segenap kita semuanya warga mendukung untuk apa yang dilakukan di majelis kita, terutama di bidang pendidikan ini. Sehingga kita bergandeng tangan, saling mensupport, saling mendoakan,
Bagaimana ketika anaknya dididik di TK MTA, kemudian ke SD MTA, kemudian ke SMP MTA, kemudian ke SMA MTA, dan insya Allah nanti ada perguruan tinggi misalnya. Amin. Itu kita ingin melihat bagaimana kemudian produk yang dididik, yang dicelup oleh dakwah Majelis Tahfidz Al-Quran yang membawa Quran Sunnah ini bisa melekat kepada anak didik kita. Sehingga siapapun kita, ketika kita sudah berada dimanapun, kita akan membawa, akan menjadi benih-benih unggul untuk menyebarkan dakwah ini. Kira-kira demikian, Mas. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semakin memotivasi. Ayo nih yang ada di daerah-daerah lain yang akan membuat embrio-embrio untuk sekolah formal di tempat kita. Mudah-mudahan semakin terinspirasi. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Heru Siswanto dan Ustadz Suprapto STHI MPI. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita untuk program Dunia Pendidikan di hari ini. Dan semakin menginspirasi kepada kita semuanya untuk terus berkontribusi dan memberikan yang terbaik bagi pendidikan bangsa Indonesia. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mengikuti program kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.